yang terasa basi. Cakep. Sudah hilang semua nutrisi. Cakep. Beri waktu kami bertiga presentasi. Mohon dengarkan walau frustasi. Pergi pagi mencari ikan. Cakep. Tak lupa membawa bekal makanan. Cakep. Pendidikan Islam yang tertinggal zaman. Kurangnya inovasi jadi tantangan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, dan kemudahan kepada kita semua. Berkat karunia-Nya, kita diberikan kesempatan untuk hadir dan berbagi dalam acara ini. Semoga segala upaya yang kita lakukan hari ini mendapatkan amal baik yang diterima olehnya. Tak lupa, marilah kita bersama-sama mengirimkan sholawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya Islam dan memberi teladan bagi umat manusia. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat ini kita mendapatkan syafaatnya di hari kelak nanti. Amin, amin Ya Rabbal Alamin. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Usiono MA selaku dosen mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dan kepada teman-teman yang saya banggakan, terima kasih sudah menyempatkan dirinya untuk hadir mendengarkan kami di sini. Nah, di sini kami akan membawakan judul yaitu penyebab ketertinggalan pendidikan Islam pada masa sekarang ini. Menurut kami, salah satu penyebab utama mengapa pendidikan Islam tertinggal dari pendidikan lain adalah sistem dan metode pengajaran yang kurang variatif dan inovatif dan sering digunakan di lembaga pendidikan Islam. Kemudian ditambah lagi dengan faktor bahasa, yaitu penggunaan bahasa yang digunakan sebagai alat pengayaan perseptual dan kompetensi interpretatif atau wawasan. Alat atau media pengajaran utama dan proses itu dipermudah dengan munculnya dalam bahasa yang mudah dipahami. Indikator ketinggalan pendidikan Islam menurut Abdurrahman Assegaf: pertama, upaya dan pembaruan sangat minim. Kedua, praktik pendidikan Islam saat ini cenderung didasarkan pada ide-ide ketinggalan zaman dan dasar terlibat dalam pemikiran kreatif, inovatif, atau kritis terhadap isu-isu terkini. Ketiga, paradigma pendidikan Islam senantiasa menekankan perlunya dialog evaluatif dan komunikasi berbasis humaniora antara guru dan siswa. Problematika yang menjadi tantangan lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu pencakup sikap skeptis masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam, lemahnya visi dan misi kelembagaan, kurikulum yang overload, rendahnya daya saing lulusan lembaga pendidikan, sarana prasarana yang kurang memadai dan ketertinggalan teknologi, serta dikotomi ilmu pengetahuan. Nah, upaya konstruktif yang dapat dilakukan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam sekaligus menjadi solusi dari problematika yang dihadapi lembaga pendidikan Islam dalam meningkatkan mutu, diantaranya adalah: pertama itu, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan Islam. Kedua, menentukan visi dan misi pendidikan Islam yang matang dan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Ketiga, merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, mencetak lulusan yang memiliki daya saing tinggi. Kelima, memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta meningkatkan daya saing melalui iptek. Dan terakhir, memperbaiki dan meningkatkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan serta keterpaduan antara ilmu agama dan umum. Dari masalah tadi, adapun solusi yang bisa diterapkan agar pendidikan Islam tidak ketertinggalan, yaitu diantaranya: 1. Mengembangkan orientasi dan visi pendidikan Islam. Dampak globalisasi telah menyebabkan pemahaman pola pikir masyarakat yang semula memahami pendidikan sebagai proses untuk meningkatkan intelektual. Yang kedua, yaitu integrasi antara ilmu, agama, dan umum. Nah, menyikapi fenomena tersebut penting untuk dipahami bahwa paradigma yang berkaitan dengan integrasi dan aliran pemikiran tersebut, seperti Islamisasi Islam yang dipopulerkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi. Yang ketiga, pengembangan tradisi akademik. Kemajuan ilmu pengetahuan Barat disebabkan oleh tradisi akademik yang masih berlaku di lingkungan sekolah. Sistem pendidikan Islam sangat menekankan pada tradisi akademik, pendidikan akhlak, dan ketangguhan mental bagi guru dan murid. Yang keempat, tradisi pembelajaran. Siswa diberi pendidikan dan pemahaman tanpa diberi kesempatan untuk mengkritik dan mendiskusikan materi secara kritis.
yang akan menghasilkan siswa menjadi sosok yang simpatik dengan rasa kesadaran diri yang tinggi. Dan yang terakhir, menanamkan dan menerapkan nilai-nilai Islam. Pendidikan Islam dalam hal ini tentunya perlu menanamkan dan mewujudkan nilai-nilai moral akhlak yang diharapkan dapat memberikan bekal kepada peserta didik dalam menghadapi gejolak bahaya yang ditimbulkan oleh globalisasi. Penanaman nilai-nilai keislaman tersebut harus diimbangi dengan keteladanan bagi lomba tersebut, mulai dari guru hingga tenaga kependidikan. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketertinggalan pendidikan Islam pada masa sekarang dapat disebabkan oleh kurangnya kemampuan dalam mengintegrasikan nilai tradisional Islam dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Kurikulum di banyak lembaga pendidikan Islam cenderung berfokus pada aspek-aspek keagamaan yang bersifat tradisional, sementara aspek ilmu pengetahuan umum yang relevan dengan kebutuhan zaman sekarang kurang diperhatikan. Nah, akibatnya, lulusan pendidikan Islam seringkali dianggap kurang kompetitif dalam menghadapi tantangan global. Selain itu, minimnya pemanfaatan teknologi di lembaga pendidikan Islam juga menjadi penyebab yang signifikan. Nah, harapannya pendidikan Islam juga menghadirkan pengajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Harapannya para pendidik atau guru Islam dapat lebih menguasai metode pengajaran yang inovatif yang bisa memadukan ajaran agama dengan kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru-guru yang berkualitas dapat mendorong generasi muda untuk memahami Islam secara lebih mendalam dan sesuai dengan tantangan zaman. Nah, sampai di sini pidato kami bertiga. Jika awal ada penutup, maka akhir juga ada penutup. Putih-putih bunga melati, harum mewangi di pagi hari. Pidato kami bertiga cukup di sini. Jika rindu harap hubungi. Oke, demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami berharap informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.